Kemudian setelah berakal, dia baca ayat-ayat Allah, ayat qauliyah diajarkan di sekolah oleh guru-guru, dibacakan, diajarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajarkan kita itu, Bu. Di SD juga seperti itu, TPA juga seperti itu. Nah, kita bersyahadat, diajarkan bersyahadat. Tetapi Bapak dan Ibu, ayat-ayat kauniyah, panakia pisau sirawi ambil galah batang lita buang satitia jadikan lawi sekapa jadikan gunung alam takampang jadi guru. Nah itu memangannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Keluar dari rumah malam hari dengan gelapan bintang gemilang yang begitu indahnya, timbul rasa kagum, betapa indahnya. Lihat rembulan, matahari, begitu indahnya. Terbang dengan pesawat di udara, lihat awan begitu indahnya. Lihat samudra yang luas begitu indahnya, gunung-gunung, bukit barisan dan semua begitu indahnya. Bercermin kita di ujung rambut sampai ke ujung, begitu sempurnanya. Bapak dan Ibu, ketika saya lihat peci Pak Hen lagi lah biar mudah rancak cukup Pak kan Pak ada Bapak peci apa. Ketika kita melihat peci orang itu bagus rancak anak tekan dia Pak. Mereknya Bapak Hen. Iya nak? Itu merek. Oh Haji Sarbaini gitu Pak Hen misalnya. Nah jelek. Merek menggambarkan pabriknya. Kelihatan jam lagi rancak. Oh merek jam. Oh berarti itu. Ketika kita kagum melihat segala sesuatunya, pikiran kita adalah kepada siapa yang menciptakan, yang membuatnya, kan seperti itu. Sudahkah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kagum kepada apa yang ada dalam diri kita, di ujung rambut seperti itu, sudahkah kita ingat siapakah pencipta tubuh yang seindah ini? Kita melihat awan yang berarah ketika terbang dengan pesawat, ketika model kasih SPPD Bapak-bapak untuk pergi ke Jakarta, naik pesawat Garuda terbang, kelihatan awan yang begitu indah yang berarah. Pernahkah di pikiran kita, duhai, siapa yang membuat, yang menciptakan semua yang indah-indah ini? Ketika itu Bapak terjawab dalam diri kita, kagum kita kepada Sang Pencipta semuanya. Dan ketika itu takrar bil lisan kita, yakin kita ini ada yang menciptakannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah kata samaranya. Jadi kagum, salut muncul dia ungkapan itu namanya iman itu tumbuh. Kan tadi embrionya, bijinya sudah ditanam, tumbuh dia. Ketika dia tumbuh itulah orang yang beriman. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Sudahkah iman itu tumbuh? Tidak hanya berdasarkan hafalan-hafalan, tapi adalah berdasarkan keyakinan di dalam diri kita. Kagum kepada Sang Pencipta sehingga kita mengakuinya dan kita bersumpah dan berjanji di hadapannya. Asyhadu itu. Aku bersumpah, aku berjanji, aku bersaksi. Aku mengiklankan, al-i'lan juga namanya, memproklamirkan bahwa tiada ilahku yang lain kecuali hanya Allah. Itu kita dudukkan dulu itu pada diri kita sekarang sebelum kita masuk dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita perlu duduk posisi kita. Apakah iman kita masih syahadat yang kita hafal waktu di SD? Ataukah sudah berdasarkan kekaguman kita, keyakinan kita kepada Allah? Kalau sudah yakin kepada Allah, yakin kepada kitabnya, yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat, yakin kepada qadar baik, qadar buruk semua. 6 prinsip itu harus ada dalam diri kita. Itu yang dikatakan orang beriman, karena dia tumbuh. Jadi biji yang ditanam itu dia tumbuh. Bagaimana yang tidak tumbuh Bapak dan Ibu?
Sama dengan biji jagung yang tadi saya tanam tadi, dikufar, ditutup dengan penutup. Apa penutupnya? Pada tanah juga, ditutup dengan tanah. Masuk biji ke dalam, ditutup dengan tanah. Kalau dia tidak muncul ke permukaan, tidak tumbuh dia namanya terkufar. Iya dah Bu, terkufar. Tercover. Nah, kau kan penutupnya namanya kan, tutup HP. Ada di rumah bed cover namanya, ya kufar. Jadi penutup tanah itu namanya cover. Jadi orang yang tidak muncul, dia tercover, tertutup. Orangnya namanya kafir. Nah, itu dia tidak muncul. Di bijinya ada, benihnya ada, tapi dia tidak muncul ke permukaan, terkufar, tercover. Orangnya kafir. Jadi jelas perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, tegas itu. Kemudian orang yang beriman itu Bapak dan Ibu, imannya ini diuji dulu. Diuji dulu. Iya tidak 24 karat apa tidak? Atau palsu tidak emasnya? Atau hanya 18 karat tidak? Nah, diuji. Pondasinya sudah ada, dia sudah masuk, akarnya sudah menghujam dalam dirinya, akan tumbuh subur enggak pohon ini? Akan punya cabang enggak dia? Akan punya ranting enggak dia? Akan punya daun yang rimbun enggak dia? Sehingga akan menghasilkan buah tak dia nantinya? Nah, sehingga dikatakan sajaratun tauhid, pohon iman. Nah, jadi inilah yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita waktu itu Bapak dan Ibu. Kalau terdengar azan, sampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahuti. Baca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan itu. Apakah hanya membaca Bapak dan Ibu? Tidak. Sebetulnya kita membaca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asa orang nawak kecil. Iyo Tuhan Allah nan kadang coba. Nan lain kete. Kan itu. Kalau awak mengajian Tuhan Allah nan kadang yang lain kete koma kecil. Pada Ibu, kita dengarkan surah azan. Kita skor apa kita mendengarkan surah azan. Bukan seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo Tuhan Allah kadang lain kete. Kalau nan kete nama yang awak kaja itu dulu. Tentu nan gadang. Bagaimana kita menyikapi ini? Kalau nak ada usaha kita ikuti azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang siapa pakado. Kalau tidak akan kita ikuti. Kan itu artinya. Tapi sepanjang kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yo Tuhan Allah nang kadang. Tapi ada dua aja di situ. Itulah Bapak. Ini ujian. Ini yang kadang-kadang ujian keimanan kita. Mana ada iman kita? Ini untuk kita evaluasi. Inilah lemahnya kita Bapak. Itu ujian pertama terhadap keimanan kita. Dipanggil oleh Allah. Sehingga Bapak dan Ibu baca nanti Bapak dan Ibu surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Akhir ayat 26 dikatakan wa may yudillu bihi illal fasiqin. Tidak menyesatkan Allah kecuali orang fasik. Itu kata Allah. Siapa orang fasik itu dijelaskan pada ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang mengingkari janji dengan Allah setelah perjanjian itu teguh. Coba bayangkan pada ini. Apa perjanjian yang teguh itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kepercayaan kita. Kemudian tiada ilahku yang lain kecuali, tiada yang kuidolakan, tiada yang kutuju kecuali Allah. Kemudian dipanggil oleh Allah itu. Tunggu sebentar, rapek sedang tergantung. Tunggu sebentar, orang sedang banyak membali ke orang nak menggali. Tunggu sebentar. Segala macam alasan-alasan. Kapan kita dapat toleransi yang seperti itu? Mungkin Bapak dan Ibu. Menurut pikiran saya Bapak dan Ibu, ketika seorang dokter sedang mengoperasi membelah perut orang lain, ya, kemudian Allahu Akbar, kalau dia tinggalkan operasi ini orang ini mati. Atau ketika kita mungkin di pinggir laut, di sungai, di kolam, ketika ada orang yang mau tenggelam di situ, Allahu Akbar, ya kita tolong dulu yang mau tenggelam ini. Mungkin di situ artinya baru toleransinya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau seperti itu Bapak dan Ibu, mana banyak sekarang orang beriman daripada orang yang fasik. Kita sendiri yang menjawabnya. Itu harus duduk dulu. Jadi ya ayyuhal fasiqun, tidak dipanggil untuk berpuasa Bapak dan Ibu. Jadi yang dipanggil untuk saum itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang kafir juga, ya ayyuhal kafirun, juga tidak dipanggil untuk berpuasa. Jadi sudah ada dua Bu ya. Orang kafir sudah jelas, tiga ya. Orang beriman jelas, orang kafir, orang fasik jelas. Orang fasik adalah orang yang ingkar janji dengan Allah seperti itu teguh. Nah, sehingga azan itu diulang lagi. Sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikutin lagi, asyhadu an la ilaha illallah kejawaban. Artinya kita juga membenarkan, iya, aku bersumpah, tidak ilahku kecuali dari Allah. Tapi kita masih berada di tempat itu, di hadapan itu. Berarti ilah kita ada yang di hadapan kita waktu itu, bukan lagi Allah. Kita menggeser ilah kita kepada yang lain. Ini tauhid Bapak dan Ibu. Ini harus tegas kita menyampaikan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika seperti itu seorang buruh bangunan yang batu bata di tangannya, Allahu Akbar, langsung dia lemas, jatuh batu bata, dia langsung berlari untuk wudhu, untuk sholat, untuk pergi ke masjid. Itu yang benar Pak. Ya ayyuhal munafiqun juga tidak ada dipanggil untuk berpuasa. Bagaimana yang munafik itu? Kalau munafik kepada Ibu, nafaqah itu sama dengan lubang manci le tahu pada Ibu. Lubang manci itu disikoce. Nanti sebuah ada lubang. Dikajak kemudian lari kemari. Jadi munafik itu tagaknya, kalau wak kini bahasanya tagak di dua kaki tapi main manang. Resikonya tagak ni kembali. Berkata bohong, janjinya khianat. Dan juga dipanggil. Jadi kembali Bapak dan Ibu, bahwa yang dipanggil untuk saum itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Posisikan diri kita sekarang Bapak dan Ibu. Di mana posisi kita? Tepatkan duduk kita sekarang. Apa indikatornya? Ada 5 indikatornya orang beriman. Baca nanti surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Saya bacakan aja sekilas Bapak dan Ibu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut Allah tadi gemetar hatinya, tersirat darahnya. Allah tersirat langsung ditinggalkannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Sajuknya menangkan dibacakan ayat-ayat Allah. Didengarkan saya dia sejuk, apalagi kalau dia membaca. Itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah sepenuhnya. Dia bertawakal kepada Allah. Tawakal dalam arti bukan ende la qatu iko dia tu ba alai. Itu namanya putus asa, bukan bertawakal. Tapi dia aktif. Berusaha maksimal dalam hidupnya, hasilnya suka-sukanya Allah. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Dia selalu berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa tawakal, bukan doa untuk tidur. Jadi setiap dia mau keluar dari rumah, dia menyerahkan diri, Bismillahi, dengan nama Allah. Aku ini adalah khalifahnya, akan berjalan di muka bumimu ya Allah. Menyerahkan diri kepadamu ya Allah. La haula wala, tiada kekuatan. Ini power Bapak ini. Itu spirit, sehingga dikatakan inilah spiritual itu. Ini adalah power untuk kita berkinerja yang maksimal dalam hidup kita. Faizah zamta fatawakkal Allah. Luar biasa Bapak ini. Inilah ciri orang yang beriman. 3 hal. Terlihat alladzina yuqimunas shalah. Dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan. Ulaika humul mu'minun. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Maghfirah, ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah.